Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Novitasari, NIM O1A1170020 dari kelas A. Baiklah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Adapun subbahasan yang akan saya bawakan yaitu dapat dilihat pada slide. Nah, kita masuk pada definisi. Untuk definisi glikolisis. Glikolisis merupakan pemecah glukosa pada periode awal. Dalam proses penyelidikan terhadap glikolisis didasari bahwa peristiwa fermentasi di dalam ragi adalah serupa dengan peristiwa pemecahan glukogen ke dalam otot. Selanjutnya yaitu glikogenesis. Untuk glikogenesis merupakan proses biosintesis dari glikogen dari glukosa. Kemudian selanjutnya yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses perombakan glikogen menjadi glukosa dengan bantuan adrenalin. Yang selanjutnya yaitu gluconeogenesis, di mana gluconeogenesis merupakan senyawa-senyawa bukan karbon menjadi glukosa atau glikogen. Gluconeogenesis memenuhi kebutuhan tubuh akan glukosa pada saat karbohidrat tidak tersedia dengan jumlah yang mencukupi di dalam makanan. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke siklus glikolisis. Di mana glikolisis mempunyai rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. Untuk NADH atau nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H, sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Kemudian ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya kita akan masuk ke siklus glikolisis. Pada siklus ini terdapat 10 tahapan. Yang pertama yaitu tahap glukosa yang akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, pada tahap inilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya yaitu pada tahap glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Untuk tahap selanjutnya yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Enzim fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Pada tahap inilah ATP kemudian digunakan untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya yaitu tahap enzim aldose memecah molekul fruktosa 1,6% jadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Kemudian tahap selanjutnya yaitu terjadi konversi antara DHAP dan 3G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, pada G3P inilah yang akan digunakan pada langkah selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu tahap
G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu enzim triase fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu yang pertama, reaksi G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Kemudian tahap kedua yaitu menggunakan energi dari reaksi 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Untuk tahap selanjutnya yaitu 1,3 bifosfogli. Untuk tahap selanjutnya yaitu bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini 2 fosfat akan ditransfer untuk kedua ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah enzim fosfogliserolkinase. Selanjutnya yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian tahap selanjutnya yaitu 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfofenolpirufat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Untuk tahap selanjutnya yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Nah, telah selesai tahapan pada siklus glikolisis. Nah, kita perhatikan dari tahapan yang pertama yaitu kita tahapan pertama sampai tahapan kelima itu ATP digunakan sebanyak 2 kali. Kemudian pada tahap 6 sampai 10 ATP dihasilkan sebanyak 4. Jadi ATP yang digunakan pada tahap 1 dan tahap 5 tadi telah dibayar oleh ATP yang dihasilkan dari tahap 6 sampai tahap 10 tadi. Kemudian selanjutnya yaitu tahap siklus Krebs, di mana siklus Krebs atau siklus asam sitrat merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan sebagian energi bebas bahan bakar jaringan. Kemudian kita masuk di tahap-tahap dalam siklus Krebs. Yang pertama yaitu asetil koenzim A akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sintase. Kemudian selanjutnya sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Kemudian selanjutnya isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Selanjutnya yaitu suksinil koenzim A akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintase. Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Kemudian suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH2. Kemudian itulah tadi tahapan dari siklus Krebs. Selanjutnya yaitu hasil dari siklus Krebs.
Jumlah energi ATP yang dihasilkan dalam siklus Krebs itu ada 12 ATP, di mana 3 NAD+ itu sama dengan 9 ATP. Untuk 1 FADH itu sama dengan 2 ATP dan 1 ATP sama dengan 1 ATP. Selanjutnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita masuk di rantai respirasi, di mana transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2, hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerimaan elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, dan kompleks protein 4, ubiquinon, serta sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948. Baiklah, kita akan masuk di rantai transport elektron. Untuk yang pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian dipindahkan menuju ubiquinon. Kemudian saat elektron meningkat, kompleks protein 1 menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian dari ubiquinon elektron akan menuju kompleks protein 3, kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meningkat, kompleks protein 3, sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerimaan elektron terakhir, yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. Kemudian 3H+ yang setelah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Kemudian setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi, total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Itulah tadi rantai transport elektron. Selanjutnya kita masuk di hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Kemudian yang pertama yaitu karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, yaitu bentuk sederhana, kemudian masuk di proses glikolisis dan terus-menerus sampai ke siklus Krebs. Untuk protein sendiri, pertama-tama akan diubah menjadi asam amino, yaitu bentuk yang lebih sederhana. Kemudian asam amino mengalami proses deaminasi menjadi NH3 yang akan dikeluarkan melalui urin, dan sebagian akan masuk proses glikolisis. Dan sebagian lagi akan dipecah menjadi asam lemak, dan gliserol akan langsung masuk proses glikolisis sebagai gliseraldehid 3-fosfat. Sedangkan lemak akan mengalami proses yang dinamakan oksidasi dan menjadi asetil koenzim yang kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Itulah tadi hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Selanjutnya kita masuk di glikolisis aerob dan anaerob, di mana aerob yaitu asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dan CO2 oleh mitokondria dalam proses yang disebut dengan dekarboksilasi pirufat. Asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs. Terbentuklah 2 ATP dan 2 NADH pada proses glikolisis, dan terbentuk sebanyak 2 NADH pada proses dekarboksilasi oksidatif, dan proses siklus Krebs kembali dilepaskan sebanyak 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Kemudian semua dikonversi ke ATP, maka
maka terbentuk sebanyak 38 ATP untuk hasil akhirnya. Kemudian di glikolisis anaerob, di mana saat tidak ada oksigen yang cukup, energi dapat dilepaskan oleh sejumlah kecil melalui glikolisis anaerob yang juga dikenal dengan fermentasi pada tumbuhan jamur dan bakteri, karena konversi glukosa menjadi piruvat tidak membutuhkan oksigen. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.